Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas satu pertanyaan dari sahabat-sahabat subrek saya. Cuman ini pertanyaannya sedikit sensitif ya, dan mungkin ini juga di luar kemampuan saya untuk menjawab ini gitu. Tapi tetap saya akan mencoba menjawab, tapi saya mohon maaf sebelumnya jika nanti jawaban saya emang salah gitu ya, atau sedikit melenceng gitu, karena jujur saya bukan ahli di bidang pertanyaan ini gitu. Sebenarnya bukan di bidang ini karena ini menyangkut ke agama juga, hal yang sensitif menurut saya gitu. Jadi tapi tetap buat sahabat-sahabat semuanya, saya akan tetap berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan yang menurut saya emang itu perlu saya jawab gitu. Jadi pertanyaannya gini, Bang, ngapain sih kita harus kerja keras untuk mencapai kesuksesan? Toh katanya rezeki rezeki kita sudah diatur sama Yang Maha Kuasa katanya. Jadi gimana? Bingung juga saya ngejawabnya gitu. Cuman saya garis bawahi gitu ya, emang benar gitu, rezeki dan maut serta jodoh ataupun apa itu sudah digariskan sama Yang Kuasa gitu. Tapi ini mohon maaf ya kalau saya salah menjawabnya. Nanti bagi teman-teman yang paham di bidang ini tinggal tulis saja di kolom komentar. Mungkin itu juga masukan buat saya, karena kita di sini sama-sama belajar gitu. Tidak ada guru, tidak ada murid nih. Jadi jawabannya gini. Iya betul gitu, rezeki itu sudah digariskan sama Yang Kuasa. Cuman menurut saya ya tetap kita harus berusaha gitu. Jadi kenapa ya? Karena saya juga pengen balik tanya gitu sebenarnya sama yang ngasih pertanyaan ini gitu. Apa teman-teman tahu kadar atau seberapa besar rezeki atau besar kecilnya rezeki yang sudah ditentukan untuk kita dari Yang Maha Kuasa? Tentu teman-teman pun bingung menjawabnya gitu, nggak tahu kan. Nggak tahu, kita hanya tahu bahwa rezeki itu sudah diatur sama Yang Kuasa, betul gitu, tapi kan kita nggak tahu kadarnya berapanya, besar kecilnya nggak tahu kita. Dan menurut saya, ini mohon maaf kalau saya salah ya, dan menurut saya rezeki yang sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa itu pertama badan. Kita dikasih rezeki badan, dikasih rezeki otak atau pikiran, dikasih rezeki kemampuan atau pendidikan. Itu yang sudah mutlak, yang sudah ditentukan, atau perasaan itu yang ditentukan sama Yang Kuasa. Itu rezeki itu gitu, bukan bukan seberapa besar rezeki mengenai kesuksesan itu, bukan gitu. Jadi menurut saya ini ya, rezeki yang sudah ditentukan itu satu, rezeki kita punya badan, kita punya pikiran, kita punya kemampuan atau pendidikan, kita punya perasaan. Jadi itu yang sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa menurut saya. Karena dengan modal kita punya badan yang sehat, kita punya pikiran yang jernih, kita punya kemampuan pendidikan, dan kita punya perasaan, kita bisa menjemput rezeki sesuai dengan kadar sungguh-sungguh dan tidaknya gitu. Jadi ada orang yang punya kemampuan badan, pikiran, perasaan, dan kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, dia sungguh-sungguh dan benar, sungguh-sungguh, dan pada akhirnya dikasihlah rezeki kesuksesan gitu. Tapi bagi pemalas, contoh, bagi pemalas yang sudah dikasih rezeki, yang sudah ditentukan rezeki, punya badan, punya pikiran, punya kemampuan, tapi karena dia malas, nggak mau bersungguh-sungguh dalam berusaha mencari nafkah ataupun gimana, itu akan tetap dikasih sama Allah. Karena sebagai makhluk hidup, selagi kita bernapas, rezeki itu pasti dikasih gitu, cuman sesuai kadar kesungguhannya gitu. Jadi menurut saya betul tadi pertanyaan dari teman-teman itu, emang rezeki sudah ditentukan sama Allah, cuman kita pun tidak tahu kadarnya gitu, kadar besar kecilnya rezeki yang sudah ditentukan sama Allah. Makanya kita dituntut untuk bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari nafkah
atau menjemput rezeki gitu. Jadi yang sudah ditentukan sama Allah, kita sudah punya badan, kita sudah punya kepala, sudah punya akal pikiran, sudah punya kemampuan untuk itu. Nah, gunakanlah itu, nanti Allah tinggal ngasih rezeki sesuai kadar kesungguhannya gitu. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini bukan bidang saya. Jadi saya hanya mencoba menjawab sesuai dengan yang saya tahu aja gitu ya. Pokoknya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.